Shalom jemaat dan simpatisan yang terkasih. Semoga setiap kita masih dalam kondisi yang baik. Setiap kita terus berjuang meskipun banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, meskipun banyak hal yang terjadi tidak selalu menyenangkan. Hari ini kita mau belajar dari ruko. Bapak Ibu tentu tahu, anak-anak sekolah minggu, adik-adik remaja pemuda, rekan-rekan sekalian, ruko singkatan dari rumah dan toko. Nah, memang gambar yang saya pakai di layar ini hanya ilustrasi yang saya ambil dari internet. Tetapi menarik ketika saya sedang berjalan di sebuah daerah, lalu melihat sebuah ruko yang sedang menjual sebuah produk makanan. Lalu Bapak Ibu, waktu berlalu, saya kembali melintasi jalan tersebut dan melihat ruko yang sama, tetapi menarik ketika barang dagangan yang dijual sudah berganti produknya. Jadi misal tadinya jual bakso dan mie ayam, sekarang berubah jadi jual nasi rames. Lalu kemudian selang beberapa waktu saya kembali melintasi ruko yang sama dan pemilik ruko telah menjual barang yang berbeda menjadi empek-empek. Memang ini ilustrasi yang mungkin sering juga Bapak Ibu lihat gitu ya. Apalagi kemungkinan saat ini ketika pandemi membawa dampak kepada banyak orang, maka bisnis-bisnis juga menjadi salah satu bagian yang terdampak. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat pengalaman yang tadi saya ceritakan sebagai bagian dari kegagalan, bisa saja, wah berarti ruko tersebut tidak berhasil menjajakan baksonya dengan laris, maka harus diganti dengan produk makanan yang lain. Begitu juga nasi rames tidak terlalu banyak menarik perhatian warga dan masyarakat untuk membeli, maka diganti kepada produk lain, empek-empek. Nah, kalau kita mau melihat hanya pada satu sisi, pada kegagalan, kita akan kesulitan untuk melihat sisi lainnya. Selain kegagalan, Bapak Ibu, saya melihat ada perjuangan yang besar yang dilakukan oleh sang pemilik ruko. Ada perjuangan untuk mengupayakan yang dia bisa, untuk tidak membiarkan rukonya tutup, bahkan tidak beroperasi. Memang seringkali ketika kita bicara mengenai kegagalan dan kesuksesan, kita membedakannya menjadi dua hal. Oh, ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu, ini kegagalan. Ketika saya mencapai tujuan hidup saya, ini kesuksesan. Seolah-olah ada dua pemisah antara kedua hal tersebut. Tetapi ada gambar yang saya lihat dan juga saya ajak kita untuk merenungkan bersama-sama bahwa orang yang satu yang berpakaian hijau menumpuk kegagalan-kegagalan dalam dirinya. Melihat kegagalan sebagai bagian yang sangat fatal. Kegagalan sebagai bagian yang harus diratapi. Tetapi orang lainnya melihat kegagalan demi kegagalan sebagai pengalaman hidup. Yang kalau kita lihat Bapak baju berwarna biru, Bapak yang menggunakan baju tersebut, menggunakan kegagalan itu sebagai cara untuk dia bertumbuh. Sebagai cara untuk dia naik pada step atau level berikutnya. Maka setiap kita yang sekarang sedang dalam posisi belum mencapai kesuksesan tersebut atau belum sampai pada harapan kita tersebut, mari kita melihat bahwa banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi menolong kita, mendewasakan kita, menjadikan kita pribadi yang terus bertumbuh. Kita akan merenungkan 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dikatakan ada upah bagi mereka yang terus berjuang. Dikatakan bahwa kegagalan ini bukan hukuman, tetapi pembelajaran berharga. Maka ketika kita memfokuskan pada kata kuatkanlah hatimu, berarti ada semangat yang tidak kunjung kendor.
ada semangat yang tidak lelah, tapi semangat yang terus mau ada. Baik dalam kehidupan pekerjaan kita, baik kita yang sedang memperjuangkan kehidupan bersama dengan keluarga, baik kita yang mungkin dalam tahapan-tahapan jenuh saat melayani. Mari kita bangkitkan kembali, mari kita bangun kembali semangat kita. Sehingga banyak pengalaman yang Tuhan izinkan mendewasakan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.